Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan belajar dan berbagi cara untuk membuat peta jenis tanah. Nah, kita ketik saja di kolom pencarian Indonesia Geospasial, kemudian kita bisa masuk ke dalam websitenya. Nah, tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita bisa klik list save file untuk melihat beberapa data yang akan kita download. Nah, di sini banyak sekali data yang sudah ditampilkan atau dapat kita akses. Nah, kita cari saja yang data untuk jenis tanah. Nah, ini pertanian jenis tanah, kita download saja save filenya. Kita geser ke bawah dan kita cari tombol download save file jenis tanah seluruh dunia. Nah, kita klik. Nah, ini foldernya kita download. Kita tunggu prosesnya. Nah, jika sudah, kita bisa lihat di folder download. Kemudian kita klik kanan pada peraranya, lalu extract by files. Nah, ini kita ekstrak, klik OK. Setelah itu kita cek di foldernya. Di sini sudah ada versi SHP-nya yang akan kita masukkan ke dalam ArcGIS. Selanjutnya kita buka ArcGIS. Kemudian kita klik di Windows, kemudian tampilkan table of content, kita atur di layersnya, klik kanan, kemudian properties untuk mengatur sistem koordinatnya. Di sini kita pilih, misal saya Malang, jadi saya pilih yang UDM, cari yang WGS 1984, kemudian Southern Hemisphere. Nah, saya cari WGS 1984 yang zona 49S. Selanjutnya kita bisa add data yang tadi kita diklik add data, kemudian kita pilih DSMW SHP, lalu add, lalu OK. Nah, ini penampakan layer dari data jenis tanah yang sudah kita masukkan. Nah, di sini saya zoom ke wilayah Malang. Selanjutnya kita add data. Kita coba masukkan batas administrasi dari wilayah yang kita pilih. Nah, di sini saya akan cari batas administrasi wilayah Malang Raya. Kemudian diklik OK. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya kita klik dengan geoprocessing. Lalu kita pilih yang clip. Di sini kita coba untuk menarik layer batas administrasi di Clip Features dan DSMW di bagian input. Berikutnya output, kita pilih folder di mana kita akan menyimpan data klipnya. Nah, di sini saya simpan di DSMW peta tanah Malang. Kemudian saya beri nama tanah Malang. Lalu saya save dan di sini kita pilih yang meter, lalu klik OK. Kita tunggu sampai proses kliknya selesai. Nah, setelah sudah seperti ini, kita centang yang batas administrasi dan DSMW sebelumnya. Lalu kita zoom yang terbaru. Nah, kemudian kita coba klik kanan properties. Kemudian kita lihat di source-nya apakah sudah ada sistem koordinat. Nah, mengingat belum, kita akan mencoba menambahkan dengan kita pilih ArcToolbox, kemudian pilih yang Project and Transformation, kemudian Project. Selanjutnya kita masukkan ke input untuk yang terbaru tadi. Kemudian di input koordinat sistem kita pilih WGS 1984. Kita pilih di project tadi, kemudian di Word. Lalu cari yang WGS 1984. Kita klik OK. Kemudian di bagian output kita bisa pilih mau menyimpan di mana.
Nah, di sini saya sudah bikin folder, kemudian saya namai UTM Tanah Malang. Di output coordinate system kita pilih yang project, lalu kita cari yang UTM, kita cari lagi yang WGS 1984. Di sini pilih yang Southern Hemisphere, lalu cari yang WGS 1984 UTM zona 49S karena Malang terletak di zona tersebut. Kemudian klik OK. Nah, ini kita tutup saja, lalu kita tunggu proses. Nah, ini sudah selesai namun tidak muncul di dalam layar. Jadi kita cari di folder yang kita simpan, lalu kita cari SHP nya, kan taruh yang paling atas seperti ini, terus centang yang sebelum-sebelumnya, yang terbaru ini kita zoom to layar. Kemudian kita cek di properties untuk mengecek apa sudah ada sistem koordinatnya, sudah terisi atau belum. Nah, di sini sudah tercantum, jadi kita klik OK. Di layar kita cek juga apakah sudah ada sistem koordinatnya. Nah, belum ya. Jadi kita akan coba memasukkannya juga seperti yang tadi. Di project pilih yang UTM, kemudian cari yang WGS 1984, lalu pilih yang Southern Hemisphere dan cari yang WGS 1984 UTM Zone 49S. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita cek di properties, kita lihat sistem koordinatnya udah terisi. Klik OK, kemudian kita klik kanan di UTM, pilih kategoris di simbologi, kemudian kita uncentang yang all other value. Di value field kita pilih yang COMSOL, kita add all value, kemudian di sini kita bisa namai. Untuk jenis tanah itu kita lihat di kodenya itu adalah litosol. Nah, kita kemudian catat di sini sebagai litosols. Selanjutnya untuk JE kita cari JE itu simbol dari jenis tanah apa. Eutric Fluvisols. Jadi kita catat saja di keterangannya sebagai Eutric Fluvisols. Untuk selanjutnya kita isi sampai sesuai dengan kodenya. Kita klik OK jika selesai. Selanjutnya klik kanan, kemudian ke properties lagi. Kita bisa pilih column range-nya itu warna apa sesuai keinginan kita. Kalau sudah, kita OK seperti ini. Kemudian kita coba tampilkan label. Klik label features. Ternyata labelnya masih kode jenis tanah. Kita klik kanan saja, kemudian buka open attribute table. Nah, kemudian jika sudah terbuka seperti ini, di sini terlihat jenis tanah seperti tadi ada di domisol ya. Kemudian kita coba tambahkan add field, kemudian kita namai sebagai, kasih nama jenis tanah, kemudian di type-nya kita pilih yang teks agar bisa diedit. Untuk field properties-nya kita pilih semisal 25. Selanjutnya kita bisa klik OK saja. Kemudian jika sudah muncul, kita klik kanan di UTM, lalu pilih edit features, start editing. Kemudian ini kita hilangkan saja. Berikutnya kita kasih keterangan di jenis tanah. Kita bisa edit seperti tadi. Beri keterangan TV itu simbol untuk jenis tanah apa, kemudian LV itu simbol untuk jenis apa. Nah, di sini untuk jenis tanah TV itu Vitric Andosols. Kemudian untuk LV itu tadi di sini adalah Vertic Fluvisols. Jadi kita catat sebagai Vertic Fluvisols. Selanjutnya bisa dilanjutkan seperti cara yang tadi. Jika sudah, kita pilih editor lalu stop editing. Kemudian jangan lupa di save. Dan ini tabelnya bisa kita tutup.
Berikutnya klik kanan di UTF Tanah Malang, kemudian ke Properties lagi. Di sini kita ke label fieldsnya, kita pilih jenis tanah, kemudian kita klik OK saja. Nah, di sini sudah berubah dari yang tadi cuma kode, sekarang sudah tercantum label jenis tanahnya itu apa. Jadi setiap warna itu melambangkan jenis tanah yang berbeda-beda. Kurang lebih seperti itu. Baik, saya rasa cukup sampai sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.